Inilah 4 prestasi yang meningkatkan reputasi dari kru Mugiwara. Yang pertama, mengalahkan 3 Shichibukai. Seperti yang kalian ketahui, Shichibukai ialah perkumpulan organisasi bajak laut yang diakui oleh pemerintah dunia. Dapat dikatakan mereka adalah marinir versi bajak laut, namun organisasi tersebut yang memiliki nama-nama terkenal seperti Crocodile, Doflamingo, Gecko Moria semuanya dikalahkan oleh bajak laut topi jerami. Pertama, Luffy mengalahkan Crocodile untuk menyelamatkan Arabasta. Akibat kejadian ini organisasi Baroque Works yang dibangun Crocodile pun ikut bubar. Kedua, Luffy berhadapan dengan Gecko Moria di Thriller Bark. Dari kejadian tersebut mengungkapkan rencana busuk Moria yang bekerja sama dengan Dr. Hawkback dalam menciptakan pasukan zombie. Yang terakhir, Luffy mengalahkan Don Quixote Doflamingo untuk membebaskan Dressrosa. Akibat kekalahnya pada momen ini pun sistem Shichibukai dibubarkan pemerintah dunia di rapat Levely. Yang kedua, mendeklarasikan perang kepada pemerintah dunia. Pada alur Enies Lobby ketika Nico Robin ditangkap oleh CP9, Luffy beserta yang lainnya pun menyelamatkan Robin. Luffy memerintahkan Sogeking untuk membakar bendera pemerintah dunia. Hal ini diartikan bahwa Luffy ingin mendeklarasikan perang terhadap pemerintah. Momen ini sebenarnya sangat membuat fans merinding baik dari pembaca manga ataupun penonton episode One Piece. Bagaimana tidak seseorang yang seperti Yonko sekalipun belum pernah melakukan hal tersebut. Tetapi berbeda dengan Luffy, sebagai bajak laut ia rela menjadikan dunia sebagai musuhnya hanya untuk menyelamatkan satu temannya. Akibat dari momen ini, Luffy yang masih berumur 17 tahun pun mengemparkan seluruh dunia hingga dirinya mendapati bounty 300 juta berry. Yang ketiga, menumbangkan Yonko Kaido. Sebelumnya Luffy sudah membebaskan banyak negara seperti Arabasta, Dressrosa, hingga Pulau Manusia Ikan, namun aksi Luffy di Wano ialah hal yang paling membuat nama topi jerami semakin dikenal di dunia. Bagaimana tidak kali ini, Luffy dan kawan-kawan harus berhadapan dengan 2 Yonko sekaligus yakni Big Mom dan Kaido. Pertarungan di Wano memang tidak berjalan dengan mulus bagi topi jerami dan aliansinya. Bahkan di sini, Luffy hampir menemui ajalnya beberapa kali. Namun berkat buah iblisnya yang mengalami awakening, Luffy akhirnya berhasil menumbangkan sang Yonko. Kemenangan Luffy tidak hanya memberikan kebebasan kepada Wano, namun Luffy juga secara resmi diangkat menjadi Yonko setelah mengalahkan Kaido. Bahkan saat di alur Pulau Whole Cake Island, Luffy sudah dikenal sebagai Kaisar Laut yang kelima setelah mengacau di tempat Big Mom dan mengalahkan Katakuri. Yang keempat, bertarung dengan 5 Gorosei. Saat ini Gorosei memiliki 2 alasan kenapa mereka sampai harus turun tangan ke Pulau Egghead. Pertama, mereka harus membunuh Vegapunk yang ketahuan mempelajari abad kekosongan. Kedua, Gorosei juga telah mengetahui bahwa sosok Nika ada di dalam tubuh Luffy. Sebelumnya pemerintah sudah berupaya untuk melenyapkan buah tersebut dengan mengganti namanya menjadi Gomu Gomu no Mi. Tetapi takdir berkata lain hingga Luffy memakan buah tersebut dan berhasil membangkitkan awakeningnya. Sejauh ini hanya kelompok topi jerami yang bisa membuat Gorosei turun tangan karena mengetahui ancaman mereka yang terlalu besar. Saat video ini dibuat, manga One Piece sudah memasuki chapter 1111. Hal menarik pun banyak yang terungkap, mulai dari bentuk iblis para Gorosei, kedatangan raksasa Elbaf, hingga Luffy yang mendadak menjadi pemain baseball.